orang-orang Israel keluar dari Mesir, sedang mereka masih ada di dalam padang gurun. Dan saat mereka pergi dari Mesir ke kota Kanaan, dari Mesir ke Kanaan itu berapa jauhnya? Ya, tidak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh. Kalau kalian bisa buka peta di Google Maps mungkin, lihat Mesir, Israel, itu tidak terlalu jauh. Dan memang ada rombongan kayak tempat wisata, tanah suci apa, biasa mereka jalan bersama mana? Mesir dengan Israel bersama kan? Nah, itu tidak terlalu jauh. Kira-kira 280 km jauhnya begitu. Hah? 6-7 jam ya? Nah, dengan bus cukup kan? Nah, 280 kilo berarti dari sini Bandung sekitar 150-an. Pepeh cukup. Ya, dari sini berjalan kaki ke Bandung butuh berapa lama? Ya, dulu waktu saya masih di tentara ya, ada latihan ya, yang 2 atau 3 kali per tahun ada. 3 kali. Yang musim semi sama gugur ikut untuk pelatihan fisiknya. Wah, itu luar biasa, hebat, sakit parah. Ya, ada yang olahraga sampai loncat-loncat itu sampai ratusan kali. Itu lakukan sampai 3 hari 4 hari seterusnya, kan? Waktu kami melakukan ini dari tempat komandan kita sampai ke tempat latihan ini jauh, dan bisa pesan bus truk-truk yang ada di dalam tentara bisa, tapi salah satu latihan dalamnya adalah berjalan. Ya. Jadi dari tempat kami ke sana kira-kira 20-30 kilo itu. Dan adanya packing buat tentara, ada yang tas yang besar. Awalnya mereka kasih tas yang besar. Di situ ada sesuai dengan peraturan harus mengisi banyak barangnya. Boots buat tentara ini, satu pakai, satu taruh di tas lagi, selalu selimut masuk, sama kayak bekal yang besi masuk, sama kemah tenda. Ini bisa dipasang berdua jadi buat satu, jadi 3 bisa jadi satu. Jadi ini sebagian satu saya ambil, yang lain semuanya punya. Lalu selimut jadi 2, baju 2 lagi, baju dalam ya semua lagi, kaos kaki masuk, dan baju hujan masuk. Dan tas sendiri berat, tak isi semua ini bisa jadi 30 kilo. Lalu pakai helm, pakai senjata api, dan ambil satu lagi untuk masker untuk menahan gas yang racun itu. Ambil semua barang-barang udah jadi kayak 30 atau 40 kilo begitu. Dan membawa yang barang-barang yang berat itu berjalan kaki selama 10 jam sampai ke tujuannya. Tapi dalam perjalanan ini berjalan 50 menit, istirahat 5 menit. Berjalan 50 menit, istirahat 10 menit lagi. Begitu, tidak langsung seterusnya. Berjalan, istirahat sedikit, jalan, istirahat sedikit. Dan dalam jalan ada yang nyanyi tentara, nyanyi juga. Dan pada saat kami capek kan, waktu kami merasa capek, seperti sampai mengantuk dalam jalan itu. Ya, ini memang benar-benar saya jalan, tapi setelah sadar, gak tahu berapa lama saya tidak sadar apa-apa, cuma ikut apa yang kaki di depan orangnya ini. Begitu. Dan itu perjalanannya 30 kilo, kadang 40 kilo. Jadi biasa rata-rata orang biasa berjalan kaki per jam, biasa bisa berjalan kira-kira 4 kilo. Ini kecepatan biasa. Jika kita berjalan tidak cepat seperti biasa, jalan terus, kalau 1 jam bisa sampai kira-kira 4 kilo. Kalau muat barang yang besar lebih kurang daripadanya. Jadi kami ke tempat latihan berjalan sekitar 7 jam, 8 jam sampai.
setelah latihan selama seminggu pulang sama. Ini 2 kali melakukan per tahun dan musim dingin. Katanya latihan musim dingin juga. Pada musim dingin salju sudah turun, temperaturnya minus semua. Tapi kami membawa semua barang-barang yang lain, seperti yang tadi, lagi pergi ke puncak gunung, menggali tanah, bikin kemah, tenda, masuk ke dalamnya. Wah, dingin banget, dingin luar biasa. Dan pada malam hari ganti-gantian ada tugas untuk menjaga base-nya kan. Pada saat kami lepaskan boots-nya dan tidur di dalam selimut yang yang bungkus itu, sleeping bag ya tahu? Sleeping bag itu. Dan setelah dibangunin untuk diganti jaga, mau pakai suit boot itu boots-nya, ini sudah bungkus semua, keras boots-nya. Tapi harus mengisi kaki di dalamnya, mengikatkan. Wah, ini dingin sekali. Nah, waktu kami menjaga di base-nya, kami menggunakan pakaian sekitar 7 lapis di atas, yang dan kaos dalam, ada kaos lagi, lalu ada yang sedikit tebal, dan di luar ada yang lagi sekitar 6-7 kali. Lalu pakai topi yang berbulu yang hangat, dan pakai baju di bawah pun ada 5 atau 6 lapis, pakai semua. Tapi sekitar awalnya mau berangkat sedikit hangat, tapi sekitar 5 menit 10 menit kemudian 7 lapis baju tidak akan menjaga hangat itu, menjadi dingin. Jadi saat kami menjaga tidak bisa berdiri teguh begini, harus terus bergerak sedikit-sedikit supaya walaupun sedikit bisa dihangatkan. Nah, jadi maksudnya kalau saya maju ke tempat latihan dengan membawa barang yang banyak, tapi kalau kita fokus berjalan per malam, per hari, biasa bisa jalan 20, minimal 20, paling 30. Kalau paksa lebih 40 masih bisa. Tapi itu pun ya istirahat setengah hari lagi. Nah, tapi dari Mesir sampai ke Israel jauhnya sekitar 280 kilo. 280 kilo. Kalau mereka sebab jumlahnya banyak, misalnya mereka berjalan 10 kilo saja per hari, maksudnya 3 jam saja berjalan dan sisa waktunya istirahat. Dan besok berjalan 3 jam, sisa harinya istirahat. Walaupun begitu, gimana? Per hari 10 kilo. Jadi 280. Lebih. 280 bagi 10 jadi berapa? 28 hari kan? Ya, sebulan cukup seharusnya. Walaupun pelan-pelan, satu bulan harus cukup ke sana. Tapi seperti kita tahu, mereka butuh berapa lama sampai masuk ke tanah Kanaan? Datang berapa lama? 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun lamanya. Jalannya berapa lama tadi? 280 kilo sekitarnya. Tapi mereka butuh 40 tahun sampai masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Itu kenapa? Karena mereka terlalu pelan-pelan jalan. Enggak kan? Ya, jika aku membawa Ubin berjalan sampai ke Bandung kiranya, sampai dia suka olahraga, bisa jalan, tapi malas jalan. Kalau main olahraga untuk main, oke, senang. Tapi olahraga untuk kesehatan, olahraga yang dia tidak begitu berminat, wah tidak mau. Ajak dia lari, nggak mau. Ajak dia jalan, nggak mau. Ceyhan sama ajak jalan, ya, alasannya banyak. Besok harus ke sekolah, oke. Semalam saya bilang, ayo kita jalan. Kamu besok tidak sekolah kan? Ya, tetap tidak mau. Alasannya nggak ada. Nah, walaupun begitu, memang dipaksa walaupun kita malas, tidak mau jalan-jalan, tapi
Kalau dipaksa, jika kita sendiri tertinggal akan mati di situ, tidak ada yang pilihan harus jalan, memang jalan kan? Nah, kalau begitu gimana? Walaupun pelan-pelan cukup 1 bulan harus tiba di kota Israel, tanah Kanaan maksudnya. Tapi mereka butuh 40 tahun lamanya sampai masuk. Ini kenapa? Tadi firman Tuhan yang kita baca di Bilangan 13 ini berkata, awalnya memang Tuhan telah memerintahkan mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Saat mereka masuk ke tanah Kanaan dan sebelumnya, ya kan? Saya coba bayangkan, jika 3 juta orang, kira-kira 3 jutaan orang ingin masuk ke dalam kota Kanaan, ini terasa bagaimana? Mereka orang-orang Kanaan akan menerima dengan baik hati? Tidak. Sekarang Jakarta dan sekitarnya dari Jabodetabek ini, jumlah penduduk yang tinggal di Jabodetabek kira-kira berapa banyak? Mana? 40 juta kan? Iya, ini akhir-akhirnya ini dihitung sekitar 40 juta. Jadi ini kota metropolitan yang terbesar di dunia. Sebelumnya Manila apa, Bangkok apa yang banyak yang ada negara-negara yang kota metropolitan yang besar. Tapi ternyata sekarang akhir-akhir ini kota metropolitan tidak hanya kota Jakarta saja, tapi kota-kota satelit yang sekitarnya ini kumpulin semua. Lebih dari 40 juta, akhirnya ini menjadi kota metropolitan yang terbesar di bumi. Tapi coba bayangkan, ini kota yang terbesar. Maksudnya tempat tinggal masyarakat banyak. Jadi 40 juta orang bisa hidup di sini. Tapi di sini tambah tiba-tiba ada yang datang 3 juta orang, gimana? Bisa nggak? Nggak muat. Nggak bisa. Malah kota Kanaan itu, kota Kanaan gimana? Ini kotanya tidak terlalu besar. Negaranya tidak terlalu besar. Israel, Yerusalem tidak besar. Sampai sekarang penduduk Israel itu jumlahnya berapa? Belum 10 juta kan? Ya, kurang lebih 10, 8 jutaan, 6 sampai 8 jutaan begitu, tidak terlalu banyak. Nah, jadi maksudnya kota Kanaan yang orang asli di kota Kanaan sudah ada di sana. Tapi tiba-tiba orang keluar dari Mesir, kira-kira 3 juta orang mau masuk ke dalam Kanaan. Kalau gitu gimana? Orang-orang yang sudah ada di dalam Kanaan, mereka senang menerimanya? Enggak, tidak bisa. Ya kan? Sekarang Korea ini dibagi 2, utara sama selatan. Penduduk Korea Selatan sekitar 50 jutaan. Seluruh Korea Selatan sedikit kurang dari 50 juta, dan penduduk Korea Utara sekitar 20 juta lebih. Ya, 20 juta lebih. Dan memang nanti kita menjadi satu. Negara yang dipecah dibagi 2 sekarang. Ada banyak yang khawatir jika ini menjadi satu nanti. Jika 20 juta orang lebih yang di Korea Utara, hampir semuanya sudah terpisah dengan Korea Selatan, ya semuanya terpisah dengan Korea Selatan, memang sejak tahun 50. Jadi berapa lama sekarang? 75 tahun kan? Ya, sejak tahun 50 ada perang dalam negeri itu terjadi, dibagi 2, dan perang berhenti tahun 53. Jadi 72 atau 3 tahun lamanya sudah terpisah, tidak ada yang berkomunikasi, tidak ada yang tukar, ideologinya berbeda, cara hidupnya berbeda, ekonominya beda juga. Rata-rata hasil mereka sekarang per orang per tahun kira-kira $100 AS. Indonesia berapa? Rata-rata hasil per orang per tahun berapa? Nah, 4.000-an. 4.000 dolar. Kira-kira begitu. Rata-rata ya. Dan Korea lebih 30.000 rata-rata dolar AS per tahun. Jadi orang Korea Utara yang mempunyai hasil rata-rata per tahun 100. Korea Selatan rata-rata 30.000.
Bisa dicampur nggak? Jika menjadi negara menjadi satu dan mereka mulai turun, itu menjadi masalah yang besar sekali. Ya kan? Iya. Memang harusnya jadi banyak orang-orang yang di politik atau apa pemerintah, mereka mempunyai schedule, jadwal, rencana apa untuk kita menjadi gabung, campur, nanti itu apa semuanya baik-baik, mereka mempunyai rencananya, akan tetapi memang itu menjadi pertanyaan yang besar dan hebat ini. Nah, apa? Jadi dari kota Kanaan penduduknya berapa di sana? Ya belum tahu, tapi berapapun mereka ada, tiba-tiba 3 jutaan orang yang luar mulai masuk ke dalam mereka, ini gimana? Tidak bisa terima, ya kan? Artinya untuk orang-orang Israel mau tinggal di kota Kanaan harus apa? Ada perang. Harus ada perang untuk mengusirkan semua orang-orang Kanaan asli yang di situ. Tadi kita baca siapa? Orang-orang Het, orang-orang Amori, orang-orang apa, banyak kan? Ya, begitu mereka semua harus dikeluarin daripada mereka, dari tanah Kanaan, baru 3 juta orang bisa menduduki di negaranya. Ya kan? Nah, jadi mau nggak mau untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, harusnya ada perang. Harusnya ada perang. Karena negara orang-orang asli di situ. Tadi saya baca di mana itu? Ayat 29 sama, ya kan? Banyak kan? Iya. Orang-orang Het, Yebus, Amori, sama orang-orang Kanaan, apa-apa banyak di sana. Jadi mau nggak mau seharusnya adanya perang di situ. Nah sebelum perang gimana? Kita harus lihat dulu kan? Lihat dulu. Tadi Nathan cerita dulu dia main game banyak. Waktu saya masih SMA, awalnya masuk ke kampus juga saya bermain game. Waktu itu banyak bermain game. Tahu pernah dengar? Belum tahu ya. StarCraft. Tahu ya? Ini muncul waktu saya masih SMA. Nah, jadi setelah itu baru keluar, hampir semua anak-anak SMP SMA habis sekolah pergi ke tempat main game itu. Warung internet. Oh, itu namanya warung internet dia. Main game. Warung internet dia, main game. Biasa waktu itu satu warung internet punya komputer 100, 200, ada yang besar, banyak. Dan per jam kami bayar sekitar 10.000 rupiah, sekitar 20 tahun lebih sebelumnya kan. Lalu bayar per jam, main-main terus. Dan itu memang game harus ada pintar strateginya. Jadi untuk kita melawan musuh dan mengalahkan mereka, yang paling penting itu adalah harus lihat dulu mereka sekarang siap apa. Mereka sekarang siap strategi apa dalam daratan atau terbang, senjata apa atau karakter apa yang mereka siapin untuk maju. Melihat itu dan persiapan untuk melawan dan attack lagi, baru bisa menang. Nah, untung saya tidak main game seperti yang Nathan itu, karena saya tidak bagus bermain. Kalah terus. Jadi setiap kali kalah nanti ada bosan, tidak mau main lagi. Jika aku main baik-baik saja, bisa menang terus, ya mungkin aku juga main terus. Nah, artinya untuk kita melawan musuh, yang paling penting itu adalah harus lihat dulu. Pada zaman ini gimana? Harus ada mata-mata. Banyak Korea Utara mengirim mata-mata ke selatan. Banyak China kirim mata-mata ke banyak negara. Memang Korea pun kirim mata-mata ke Korea Utara. Harus lihat dulu. Memang itu dirahasiakan semua, pasti ada. Ada banyak kesaksian dari dulu pernah ke sana lihat apa. Ini setelah desain ada yang cerita hal itu juga ada banyak. Enggak, harusnya ada supaya kita lihat dan persiapan. Dan sekarang memang kayak satelit.
di atas angkasa ini sangat-sangat baik. Jadi setelah dari Amerika atau apa, dia putar di atas bumi 1 jam pun beberapa kali. Jadi jika dia lewat ke kiri kanan di Korea Utara di mana, tahu semua. Di mana ada tentaranya, di mana ada tanknya berapa, mana ada base-nya, ada banyak semua. Waktu saya masih di tentara juga ya, posisi tentara kita berada itu sudah katanya rahasia. Dan berapa banyak mobil, truk, tank ada di dalam base ini rahasia semua. Ya kan? Tidak boleh ambil foto, tidak boleh cerita ke luar, tidak boleh tulis hal-hal itu ke surat-surat apapun, tidak boleh. Tapi memang tidak akan mungkin bisa membuat kayak bangunan untuk menyembunyikan senjata-senjata kayak besar kan, tank atau mobil itu. Biasa itu parkir di lapangan. Memang di dalam areanya. Tapi setelah masuk ke dalam ambil foto ini semuanya ilegal, dilarang, jadi semuanya dirahasiakan. Tetapi yang anehnya, walaupun kita tidak tahu apa-apa dan tentara yang komandannya sampingnya pun kita nggak tahu, tapi ada yang bilang, kita yang menjaga rahasia-rahasia itu tidak berguna. Ada yang bilang, kenapa? Katanya kamu pernah dengar Google Earth katanya. Google Earth itu apa? Waktu itu baru keluar Google Earth. Tahu pernah dengar? Aplikasi dari Google, ya kan? Mereka mengambil foto dari satelit bumi ini. Jadi kalau saya cari di komendan saya, tempat base saya ini, wah, cara kita parkir truk, mobil, senjata apa ini sudah tergambar di sana. Jadi kita semua rahasiakan, ternyata itu tidak berguna sama sekali. Bisa dilihat semua. Ya kan? Wah, jadi makanya sekarang kemajuan teknologi, jadi melihat semuanya dengan baik-baik. Jadi mereka sekarang mau buat fasilitas yang sangat penting rahasia di bawah tanah. Pernah ya kan lihat apa perang Rusia, Israel, Amerika sama Iran ini. Jadi Amerika mempunyai misil untuk ke bawah tanah. Ya kan? Jadi fasilitas yang terpenting di Iran sudah disembunyikan di bawah tanah. Namanya kayak bomb buster. Dengar nggak? Jadi setelah luncur misil biasanya meledak di dekat muka bumi supaya banyak yang luka, atau saat dia pukul muka bumi meledak begitu. Tapi yang ini setelah dia jatuh ke bumi, tanah, bisa langsung meledak. Turun lagi sekitar beberapa puluh meter di bawah baru bang meledak. Jadi itu mereka sudah meluncurkan beberapa kali supaya membunuh pimpinan-pimpinan tertinggi dari sana, sama menghancurkan fasilitas tentara di situ. Banyaknya begitu. Maksudnya, kenapa bagaimana mereka melakukan hal itu? Artinya sebelumnya mereka sudah tahu di mana ada orang, di mana ada musuhnya, mana ada fasilitasnya. Semuanya sudah jelas tahu. Akhirnya mereka langsung bisa dititikkan dan diluncurkan. Nah, jadi dalam perang penting itu adalah kita lihat dulu. Jadi setelah lihat kondisi musuhnya, keadaannya bagaimana, jumlah tentaranya, jumlah senjatanya, sesuai itu kita harus dipersiapkan. Jadi Tuhan perintahkan kepada Musa seperti bilangan 13 ayat 1 dan 2, ya kan? Bilangan 13 ayat 1 dan 2 ini berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pimpinan-pimpinan di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi Tuhan menyuruh kepada mereka bahwa ya pilihlah satu orang dari suku. Jadi jumlah berapa? 12. Jumlahnya 12 orang mengirim untuk mengintai negeri Kanaan yang akan ku berikan kepadamu, katanya. Intailah ya supaya kamu bersiap perang. Tapi ini tidak berat.
Jadi setelah itu Musa pilih sesuai dengan perintah Tuhan, pilih 12 orang dan kirim. Dan cara bagaimana harus kamu mengintai, Musa memberitahukan mulai ayat 17 sampai 20. Berapa mereka berapa jumlahnya, berapa tinggal di kota atau ladang, apa sembunyi atau apa, banyak atau tidak, sejahtera gimana, hasil tanahnya gimana, semuanya yang mereka harus lihat-lihat dan laporlah kepada kita. Ini yang dia cerita. Setelah semua 12 orang mengintai selama berapa hari, Hana? Hah? Berapa hari mereka mengintai di tanahnya? Betul? Enggak tertulis di sana tadi? Ya, ini quiz sekarang. Berapa hari mereka mengintai di tanah Kanaan? Ayo, coba cari. Ya, memang tadi kita baca mungkin tidak ada. Jawabnya berapa, Ibu? Berapa hari mereka mengintai di tanah Kanaan? 40 hari. 40 hari, betul. Di mana tertulisnya? Di ayat 25. Ayat 20, betul, ya, ayat 25. Katanya 12 orang yang pergi ke negeri tanah Kanaan, dan katanya ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 40 hari mereka mengintainya dan pulang, dan mereka mulai lapor, wah mereka kuat, ada orang-orang enak dari keturunan raksasa, maksudnya mereka besar tubuhnya, kuat, banyak pahlawan-pahlawan yang besar ada di situ, ya kan? Dan sampai hasil tanah mereka gimana? Luar biasa. Negara ini benar sekali penuh dengan susu dan madu. Ada orang bilang, madu apa itu? Ada ya, memang banyak yang cerita kayak kurma, tahu ya kurma? Saat orang-orang saat persiapan Lebaran, ya kan, Ramadan, mereka sering siapin itu kan yang manis. Nah, jadi ada yang bilang mereka bawa itu dan bilang kurma, madu, ini penuh yang manis itu. Nah, artinya tadi ayat yang jadi hasil mereka semua kuat, jumlahnya banyak, ya kan? Dan hasil tanah pun lengkap, luar biasa, penuh susu dan madu. Dan terus katanya ayat sampai ayat 23 katanya, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Kita pernah lihat anggur kan? Paling besar berapa besar? Yang sampai kita lihat. Jadi setandannya paling segini kan? Ini perlu diangkat 2 orang. Ya, anggur dari hasil tanah mereka ini besar luar biasa. Tidak satu orang tidak boleh angkat, jadi 2 orang harus mengangkutnya. Jadi hasil dari tanah mereka gemuk, lengkap, banyak sekali, ya kan? Banyak sekali. Jadi apa? Tapi dibandingkan mereka gimana? Orang-orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak lama, kalau waktu ini masih belum lama. Dan apakah mereka mempunyai senjata? Gimana? Mereka akan mempunyai senjata? Walaupun ada banyak? Tidak. Atau saat mereka keluar dari tanah Mesir, di Mesir mereka buat apa? Itu sebagai apa? Budak. Mereka dilatih sebagai tentara? Dilatih sebagai untuk perang? Tidak. Tidak sama sekali pernah dilatih sebagai tentara, prajurit. Tidak ada yang pernah mengalami hal-hal berperang, tidak ada yang pahlawan, pasti begitu. Jadi saat mereka melihat, orang-orang 12 orang pengintai ini melihat kepada tanah-tanah ini, pastilah mereka merasa
sangat berkurang. Dan apa yang mereka yang melapor kepada Musa sama semuanya begini. Ya kan? Ayat 25 sampai 29. Wah, mereka besar, kuat, cukup besar dan lengkap sekali kita ini semuanya. Jadi maksud mereka kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka itu. Kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Tapi ayat 30 seorang yang berbeda, yang jauh berbeda dari yang lain. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak akan maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kami. Nah, jadi sekarang 12 orang mereka semua mengintai tanah yang sama. Kan? 12 orang ini mereka mengintai tanah yang sama, tanah-tanah yang sama. Tapi apa yang Kaleb berkata, kita akan maju, akan menyerang mereka, kita akan menduduki mereka, kita akan mengalahkan mereka, kata dia. Ya kan? Menurut Natalia benar ya? Ya. Tapi orang-orang yang lain berkata apa? Ayat 31 boleh Menurut Natalia baca? Tetapi orang-orang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu yang lebih kuat daripada kita. Iya. Jadi orang-orang yang lain bilang, ya kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Cuma 12 orang pergi ke situ lihat keadaannya. Dan datang 10 orang berkata seperti ayat 31, kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Mereka kuat daripada kita, lengkap senjatanya, lengkap orang-orang raksasa, dan makanannya cukup, mereka akan tahan lama. Jadi untuk kita mengalahkan kota yang mereka di dalam kota dan menjaga, itu lebih beruntung sebenarnya. Jadi untuk datang dari jauh untuk menyerang, mereka biasa harus 3 kali lipat lebih kuat. Jadi baru bisa mengalahkan kotanya. Karena kota ini sudah punya tembok, senjata untuk mendalamnya, bisa supply dari diri sendiri, ya kan? Biasa dihitung jika jumlah tentara senjata bisa dihitung 3 kali lipat baru bisa. Tapi dari pandangan orang Israel punya mereka, wah tidak baik. Yang mereka lengkap sekali. Kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Jadi kata ayat 31 dari 10 orang ini sebenarnya masuk akal dari pandangan kita. Ini benar sekali dari pandangan manusia. Akan tetapi apa yang mereka tidak menghitung di dalam diri hati mereka itu adalah, kita kembali ayat 2 tadi. Ayat 2. Kata Tuhan demikian, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan ku berikan kepada orang Israel dari setiap suku. Nah, maksudnya apa? Suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan ku berikan. Ini negara yang ku berikan kepadamu. Ini negara yang Tuhan telah berjanji, Tuhan telah mempunyai keputusan, Tuhan mempunyai rencana bahwa akan ku berikan kepadamu. Jadi tinggal kamu maju berperang, Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu dan kamu ambil negaranya. Cukup itu. Akan tetapi gimana? Tapi ya untuk mengurangi kehilangan nyawa, jiwa mengintai aja. Itu tidak bermaksud kamu harus berusaha untuk mengalahkan mereka dengan usahamu sendiri. Memang aku akan memberikan tanah ini kepadamu, tapi kamu lihat dulu, itu aja, itu saja. Jadi Tuhan sudah dalam hatinya memutuskan bahwa Ia telah memberikan negeri ini kepada mereka. Jika mereka kurang tidak apa-apa, jika mereka lemah tidak apa-apa, jika tidak mereka mempunyai orang-orang raksasa pun tidak apa-apa. Sebab Tuhan telah memutuskan memberikan negeri ini kepadamu. Tapi setelah 10 orang mengintai, 10 orang mengintai
mereka sudah lupa janji Tuhan. Mereka sudah lupa tuntunan Tuhan. Cuma mereka hanya melihat, wah, bagaimana mungkin kita mengalahkan kota ini? Bagaimana mungkin kita sendiri dapat membunuh semua orang-orang raksasa di sana? Seorang raksasa mungkin mengalahkan 10 atau 100 orang dari kita. Jadi mereka punya kira-kira 300 orang-orang raksasa, keturunan dari orang raksasa. Maksudnya jika kita maju dengan 3.000 orang pun tidak akan cukup. Wah, ini gimana? Kita akan kalah. Ini dari pandangan mereka, hasil yang mereka mengeluarkan dari pandangan mereka ini benar. Tetapi maksudnya mereka tidak menghitung Tuhan di dalam keputusannya dan hitungannya. Tuhan sudah berjanji, inilah negeri yang akan ku berikan kepada. Kan? Tuhan adalah pihak mereka, Tuhan adalah yang menolong mereka. Tapi saat mereka melapor, 10 orang yang melapor kepada Musa, Harun dan semua rakyat itu, mereka tidak menghitung Tuhan di dalam laporannya, cuma menyatakan, bersaksi apa yang mereka lihat, apa yang mereka mengalami. Tentang hal ini apa yang Tuhan berkata? Ayat 31 kita bacakan tadi, 32. Ayat 32, Nathan tolong baca. Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dinilai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kan? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk. Busuk, buruk. Busuk kan? Kabar busuk. Busuk apa? Kabar busuk. Jelek. Nah, Tuhan berkata kepada, Tuhan menilai kabar mereka apa? Kabar busuk. Tapi sebenarnya kalau kita tidak menghitung Tuhan, apa yang mereka kasih kabar itu benar nggak? Benar. Hasil tanah mereka banyak, tentaranya banyak, senjatanya banyak, dan mereka sudah dilatih luar biasa untuk perang. Kita tidak ada apa-apa. Lebih baik kita siap dulu, atau diam-diam masuk bunuh beberapa, kabur beberapa, bunuh beberapa, kabur kayak gerila. Atau jadi apa? 10 orang menyampaikan laporan, sebenarnya dari pandangan manusia bisa disetujui, bisa benar. Tapi kabarnya, laporannya Kaleb gimana? Ayat 30 sekali lagi saya baca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, kata ini kelihatannya berani. Tapi kalau kita melihat, membaca dengan duniawi ini, dengan hitungan duniawi ini, dia tidak sama sekali ada yang dukungan untuk mengatakan ini. Enggak, kita akan mengalahkan. Dengan apa kamu bilang? Oh, enggak ada. Kan? Dukungan, ya kita punya senjata. Mereka sekarang sakit semua, jadi ini kesempatan kita maju. Enggak ada apa-apa. Cuma dia cerita, kita bisa mengalahkan mereka. Ya, kita bisa mengalahkan mereka, katanya. Tapi fakta-fakta yang mendukung ceritanya memang tidak sama sekali ada. Tapi jadi kalau pandangan kita, ukuran kita, Kaleb ini berkata kayak omong kosong. 10 orang yang berkata yang benar, kita harus berhati-hati. Ini biasa kita harus terima. Tapi Tuhan menilai kabar 10 orang yang ayat 31 itu adalah kabar busuk. Kenapa? Walaupun mereka berkata sesuatu, tidak berdasarkan iman dalam Tuhan, tidak berdasarkan janji dari Tuhan, tidak berdasarkan apa yang kehendak Tuhan, jadinya itu menjadi busuk. Ini apa yang beda dari kehidupan duniawi sama kehidupan rohani. Tuhan sekarang, kita pun berada di dalam tengah-tengah di sini. Sering seperti saya cerita kepada Pak Ibu semua, sering apa? Kita sering berada di tengah dari kedua suara. Satu, ya. Tuhan akan memberikan negeri ini kepadamu. Majulah, kalahkanlah mereka, ambillah tanah itu. Yang satu,
yang lain. Wah, mereka kuat, lengkap makanan, senjata, orang-orang raksasa, pahlawan, tentaranya banyak, kita tidak boleh ke sana. Dari pandangan manusiawi sendiri, 10 orang yang melaporkan itu adalah benar. Kelihatannya baik juga. Tetapi, kata Tuhan ini kabar busuk. Karena dalam laporan mereka tidak sama sekali ada Tuhan di dalam. Tidak di dalam. Lalu dia tambah lagi apa? Ayat 33. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belarang. Ya, seperti belarang. Belarang melawan kepada orang. Siapa yang menang? Ya, orang pasti menang. Kita seperti belarang, tidak akan lebih kelihatannya kuat sama sekali dari mereka. Kita tidak akan mungkin menang bagi mereka. Mereka terus berkata, tapi tetap ini laporan berasal dari mana? Pikiran mereka sendiri. Tetaplah Tuhan berkata, mereka berkata kabar yang busuk. Sering kita melakukan hal ini. Seperti yang keselamatan, Injil, pengampunan dosa. Semua orang seperti kita membahas kemarin juga, tahu Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Mereka semua tahu Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Nah, walaupun Tuhan Yesus mati atas kayu salib dengan berkata sudah selesai, dia sudah selesai tugas yang Tuhan memberikan kepadanya, yaitu menyelamatkan kita. Tapi kita sering berkata kita orang berdosa. Kenapa? Kita melihat diri yang berdosa. Kita melihat diri yang bersalah. Kita melihat hati kita yang mempunyai keinginan-keinginan jahat. Jadi kita mengakui diri orang berdosa. Tuhan, ampunilah dosaku. Ini kelihatannya masuk akal. Tapi tentang ini apa yang Tuhan berkata? Ini kamu melakukan kabar yang busuk. Inilah kabar yang busuk. Nah, kepada apa yang terjadi kepada mereka yang melaporkan kabar yang busuk itu? Ya kan? Ayat yang Nah, lalu apa yang Tuhan berfirman tentang hal ini? Kita cari pasal 14. Pasal 14. Nah, setelah masuk pasal 14, ini saatnya Tuhan mereka mendengarkan kabar busuk dari 10 orang. Langsung mereka respon gimana? Ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua bangsa itu mereka gimana? Akhirnya memilih laporan Kaleb atau laporan 10 orang Hana. Laporan 10 orang kan? Iya. Jadi mereka nangis. Kalau mereka memilih dan percaya laporan dari Kaleb, ya kita bisa mengalahkan mereka. Inilah negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka akan semangat. Tapi mereka semuanya mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Artinya mereka memilih untuk menerima laporan busuk dari 10. Ya kan, Nathan? Nah, kemudian ayat 2. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Sampai mereka berkata begitu. Ya kan? Nah, tapi Kaleb sama Yosua terus berkata sampai menggoyahkan pakaiannya. Ayat 6 dan 7 berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, orang yang mempunyai hati Tuhan, dia tidak melihat apa keadaannya, apa terjadinya, apa kelihatannya buruk, apa bahaya enggak. Tuhan berjanji kasih tanah ini kepada kita. Lihat,
Mereka semua gemuk, kuat, berkembang karena tanah yang baik. Ini tanah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Artinya kita akan menjadi baik. Dia yang mempunyai harapan. Tambah dia bilang ayat 9, hanya janganlah memberontakkan kepada Tuhan dan janganlah kuat takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada Musa. Begitulah ya, Yosua sama Kaleb ingin memberikan iman, menguatkan mereka dengan iman kepada Tuhan. Tapi hati bangsa itu tidak mau dengar lagi. Ayat 10 katanya apa? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Allah Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya kan? Ya, sampai mereka gimana? Terus sampai mau membunuh Yosua dan Kaleb juga. Akhirnya hati mereka sudah tidak mau percaya. Hati mereka sudah tidak mau menerima janji Tuhan. Cuma hanya mereka menerima kabar busuk dari 10 orang dan berada di dalam keputusasaan. Tuhan berkata ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang ku lakukan di tengah-tengah mereka. Okay? Nah, jadi Tuhan pun ya tidak senang hal-hal yang itu. Nah, kemudian nanti ya kalian kita baca pasal 13, 14 dengan pelan-pelan. Tapi akhirnya apa yang terjadi bagi mereka? Kita cari pasal 14 ayat yang 36. 30 ya. 3 dulu, 33. 33. Sebentar ya. 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya aku tahu rasanya jika aku berbalik dari padamu. Ya, tadi saya tanya, kenapa orang-orang Israel tidak bisa langsung ke tanah Kanaan, tapi mengelilingi di daerahnya selama 40 tahun? Ini alasannya. Sebab 40 hari lamanya mereka mengintai, tetapi mereka tidak percaya janji Tuhan dan meninggalkan janji Tuhan, percaya kabar yang busuk. 40 hari dihitung 40 tahun, jadi selama 40 tahun mereka keliling-keliling. Dan semua orang yang keluar dari Mesir, yang bukan lahir di padang gurun, semuanya mati di padang gurun selama 40 hari yang berikutnya, 40 tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat ini. Tuhan memberikan firman Tuhan, janji Tuhan dengan kuasanya, dengan hikmahnya, dengan berkatnya. Dan seperti orang Israel ada di sini, suara janji Tuhan, inilah negeri yang baik akan ku berikan kepada umat. Tapi 10 orang pengintai berkata, kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Kita ada di tengah-tengah. Biasa kita memilih apa yang cocok dari telinga kita, apa yang kelihatannya sesuai dari pandangan kita. Akan tetapi di sana tidak ada Tuhan. Dan saat kita memilih hal itu dan mengikutinya, hanya ada kematian saja bagi orang-orang yang itu. Ayat 37, 6 dan 7. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan apa kabar busuk tentang negeri itu,
37. Orang-orang itu mati karena kena tulah di hadapan Tuhan. Ya, inilah apa yang Tuhan mau lakukan kepada mereka yang tidak percaya. Mereka yang menyampaikan kabar yang busuk, apa terjadi? Akan mati. Matilah mereka di sana. Matilah mereka. Jadi kita pun begitu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan adalah Tuhan berjanji kepada kita. Dan kita harus percaya janjinya. Kita harus percaya firman-Nya. Kita harus percaya sesuai dengan firman. Walaupun ini kelihatannya tidak masuk akal bagi kita mungkin, ya kan? Tapi jika Tuhan berfirman sesuatu, itulah kebenaran. Dan seperti kita belajar kemarin dan tanda-tanda kan, Tuhan dapat menggunakan 4 orang kusta untuk menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan melakukan untuk kita tidak tahu, tapi akhir-akhirnya Tuhan menggenapi sesuai dengan janjinya. Ini yang kita harus percaya. 10 orang yang menyampaikan kabar busuk itu, dia mati dengan sebab kena tulah oleh Tuhan. Kita pun begitu. Baik, soal tentang keselamatan. Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Artinya tugas yang diberikan Allah kepadanya menyelamatkan kita dari dosa mereka sudah selesai. Hasilnya kita telah ditebuskan. Tapi masih banyak orang yang menerima kabar busuk dari mungkin pimpinan agama yang lain atau dari hatinya sendiri. Aku berdosa setiap hari. Jadi aku orang berdosa. Jadi mereka sedang menerima kabar yang busuk. Akibatnya apa nanti? Mati. Mati ke neraka. Jadi kita harus memuji Tuhan karena memberitahukan Injil yang sesungguhnya kepada kita untuk kita percaya. Dan setiap hari, setiap saat kita pun selalu memperhatikan kita harus memilih firman Tuhan. Walaupun ini kelihatannya tidak masuk akal, walaupun ini terdengar tidak cocok sama keadaan-keadaan kita, tapi jika kita sesungguhnya memilih dan percaya kepada firman Tuhan, itulah sahaja Dia mulai bekerja untuk menggenapi janjinya. Amin. Ya, kuasa hanya pada Allah Tuhan. Dialah sendiri sesungguhnya bekerja. Jika seperti Yosua dan Kaleb, semua orang percaya dan maju, mereka tidak perlu keliling-keliling 40 tahun lamanya. Langsung saja mengularkan semua orang Kanaan dengan pekerjaan Allah yang besar dan menduduki di negerinya dan menjadi bangsa yang sangat-sangat kuat di sana. Nah, kita pun memperhatikan firman Tuhan yang kita dengar ini, dan dengan ini apapun yang kita memutuskan sesuatu, janganlah memutuskan dan menerima dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita merasa. Tapi carilah apa yang Tuhan berkata. Carilah ada apa yang Tuhan berfirman kepada kita. Walaupun ini kelihatannya tidak masuk akal, tetapi itulah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita sesungguhnya percaya itu dan memilihnya dan akan menikmati dan bersaksi Tuhan bekerja kepada kita begitu luar biasa. Amin. Baik, terima kasih kita.